مرحبا أهلا النوادي. فاتح إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادة علي وعلوي وأصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan para pengurus Masjid Al-Muhajirin, para imam, terlebih khusus Al-Imam Al-Habib Alwi Albar beserta Paman Torik dan seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Qala muallif rahimahumullah, babul khawkhati wal mamarri fil masjidi. Kita sampai ke hadis 294. Al-Imam Bukhari membuat satu fasal atau satu bab berjudul Babul Khawkhati wal Mamarri fil Masjid. Al-Khawkhati adalah nafizatun saghiratun, jendela kecil. Itu di dalam bahasa Arab namanya khawkhatun, jendela kecil dan tempat lewat di dalam masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan khotoban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Faqal, kemudian Nabi bersabda, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan bagi seorang hambanya antara dunia dan antara apa yang di sisi Allah. Fakhtara ma 'indallah. Lalu seorang hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menangis ketika mendengar khutbah yang disampaikan oleh Nabi, yang Nabi menyatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan bagi seorang hambanya di antara dunia dan di antara apa yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar menangis. Beliau paham maksud dari sabda dan khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqultu fi nafsi. Yang meriwayatkan hadis ini Abi Sa'id Al-Khudri, ketika melihat Sayyidina Abu Bakar menangis, dia berkata di dalam hatinya, ma yubki hadza syaikha, apa yang membuat orang tua ini menangis? Iyakunillah khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Padahal yang Nabi sampaikan di dalam khutbah tersebut, Allah memberikan pilihan bagi seorang hambanya di antara dunia dan di antara apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal 'abd. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah hamba. Wa kana Abu Bakrin a'lamana. Dan Sayyidina Abu Bakar memberitahukan kepada kami makna khutbah tersebut. Artinya Nabi tidak lama lagi akan meninggalkan dunia, karena Nabi memilih apa yang ada di sisi Allah. Jadi begitu cepat pemahaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari khutbah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abu Bakrin la tabki inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Kemudian Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Bakar menangis. Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, la tabki, jangan kau menangis. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling beriman kepadaku. Engkau adalah manusia yang paling beriman kepadaku, yang paling amanah kepadaku di dalam persahabatan dan menginfakkan harta yang engkau miliki. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila la ittakhadhtu Aba Bakrin. Dan seandainya jika saya bisa mengangkat seseorang menjadi kekasihku dari umatku, salah seorang yang saya pilih adalah Abu Bakrin, kata Nabi Muhammad SAW. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, akan tetapi kita diikat dengan persaudaraan secara Islam dan rasa cinta berdasarkan agama. La yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakrin. Kemudian Nabi nyatakan, di masjid ini tidak tersisa satu pintu terkecuali dikunci, kecuali pintu untuk Abi Bakar. Dia selalu terbuka untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini hadis menggambarkan kemuliaan sahabat yang bernama Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Jadi beliau orang yang mulia. Beliau berkorban harta, nyawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam kitab Tarikhul Khulafa yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir pada tahun 849 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Al-Imam As-Suyuti menyatakan nama asli dari Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi Abu Bakar itu bukan nama, tapi kunyah. Kunyah itu mengambil nama anak. Abu artinya ayah, Bakar nama anaknya. Bapaknya Bakar, Abu Bakar. Tapi nama asli beliau adalah Abdullah ibni Abi Quhafa. Abdullah ibni Abi Quhafa. Abi Quhafa, ayah beliau, memeluk agama Islam pada tahun 8 Hijriah di saat Fathul Makkah. Namun Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Termasuk di dalam firman wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Termasuk orang-orang awal yang memeluk agama Islam. Bahkan sebagian para muarrikhun, para pakar sejarah membuat
rincian, yang masuk Islam pertama kali dari kalangan wanita yaitu Sayyidatuna Khadijah. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan orang dewasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan mawali, mantan budak atau budak, Bilal. Mantan budak Zaid bin Harisah. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak kecil Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, usia beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terpaut jauh. Sayyidina Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kecil sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah, dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Awwalu Al-Khulafa'ir Rasyidin. Beliau adalah orang pertama yang menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, diganti sebagai pemimpin yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disebut di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah. Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha binawajis." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang sudah diberikan petunjuk. Pegangilah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian sekuat-kuatnya. Syekh Nawawi Al-Bantini di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menjelaskan makna Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin di dalam hadis tersebut, yaitu 4 orang: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu yang dimaksudkan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin. Sebagian ulama menyatakan ditambah Al-Imam Hasan bin Ali termasuk sebagai Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin, khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ditemukan satu riwayat hadis dari Thauban menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khilafatu ba'di 30 sanatan." Khilafah setelahku 30 tahun. Khilafah setelahku 30 tahun. Ternyata dihitung masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar sampai kepada masa kepemimpinan Sayyidina Hasan bin Ali itu genap 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Setelah wafat, dilantik Sayyidina Umar bin Khattab menjadi penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memimpin selama 10 tahun. Setelah wafatnya Sayyidina Umar, dilantiklah Sayyidina Utsman ibn Affan. Beliau memimpin selama 13 tahun. Sayyidina Abu Bakar wafat karena sakit. Sayyidina Umar wafat dibunuh oleh Abdullah Lu'lu', seorang Majusi.
Sayyidina Utsman wafat dibunuh oleh pemberontak Al-Bughat. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij Ibnu Muljam. Sayyidina Ali memimpin selama 4 tahun 6 bulan. Setelah wafatnya Sayyidina Ali, dilantiklah putra beliau Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan memimpin selama 6 bulan, maka genap 30 tahun. Nabi sudah memprediksi dengan sabda beliau, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Dan itu genap di masa khilafahnya Sayyidina Hasan bin Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diceritakan di dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah oleh Ibnu Athir, bahwa dari kecil sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah mengetahui kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat beliau yang sangat indah, sifat-sifat beliau yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat terpuji, orang yang jujur, orang yang amanah, tidak ada cacat sedikit pun dari biografi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada puncaknya di usia 40 tahun dari usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat Nabi menjadi Rasul dan mulai diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah wahyu dari penciptamu. Maka mulailah Nabi menyampaikan dakwah tersebut. Awalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum terlalu mantap awalnya, atau mungkin beliau sedang keluar dari kota Makkah karena profesi beliau sebagai seorang pedagang yang selalu melakukan perjalanan bisnis sampai ke negeri Syam. Sampailah beliau ke negeri Syam, diceritakan di dalam kitab Al-Mawa'idhul Al-Usfuriyah, beliau bermimpi ketika sudah tiba di Syam. Di dalam mimpi tersebut beliau melihat ada matahari dan bulan. Kemudian beliau di dalam mimpi tersebut mampu meraih matahari dan bulan, kemudian dipeluk matahari dan bulan tersebut dan dimasukkan ke dalam jubahnya. Bangun dari tidurnya, beliau penasaran, ini makna dari mimpi ini apa? Takwil dari mimpi ini apa? Dapat informasi di negeri Syam ada seorang pendeta ahli kitab yang menguasai kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan pendeta ini juga terkenal sebagai seorang ahli takwil mimpi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendatangi pendeta tersebut. Ketika bertemu dengan sang pendeta, disampaikanlah mimpinya. Bermimpi memeluk bulan dan matahari. Maka pendeta itu terdiam sesaat. Setelah itu pendeta itu mengatakan, engkau berasal dari mana? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya dari Makkah. Dari suku mana? Taimi Al-Quraisy. Kemudian pendeta mengatakan, sudah keluar di kota kalian Makkah seorang yang mengaku dirinya Nabi? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, iya. Sang pendeta itu menjawab, itu adalah Nabi penutup dan pemimpin para Nabi, para Rasul. Saya sudah beriman kepadanya, tapi saya sembunyikan keimanan saya. Dia namanya Muhammad. Sayyidina Abu Bakar terkejut. Ini pendeta belum pernah ke Makkah. Takwilan mimpimu, engkau akan menjadi pembelanya. Engkau akan menjadi sahabat dekat Nabi tersebut.
Maka itu disampaikan oleh sang pendeta takwilan mimpi dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, takwilan mimpi ini adalah satu ilmu. Ada sebagian para asatiza menyatakan ini adalah satu hal yang syirik, menakwilkan mimpi. Tapi tidak, takwil mimpi itu sama seperti ilmu-ilmu lainnya. Dia adalah satu bidang ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Kalau kita baca surat Yusuf, Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf takwil mimpi. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Allah sang penciptamu memilih dirimu menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi atau menjadi seorang rasul. Dan dia Allah mengajarkan kepadamu, di situ kamu, di situ Nabi Yusuf, min ta'wil al-ahadits, dari takwil mimpi. Jadi mengajarkan berarti ilmu. Allah mengajarkan kepada Nabi Yusuf satu ilmu, namanya ilmu takwil mimpi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ada seseorang datang menemui Rasulullah SAW, kemudian orang ini menceritakan mimpinya kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya mentakwil mimpi tersebut. Maka Nabi izinkan. Setelah itu ditakwillah mimpi dari orang tersebut. Selama mimpi itu baik, kita boleh sampaikan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Memang tidak semua orang mampu bisa mentakwil mimpi kecuali yang sudah belajar. Bahkan dijadikan satu kitab karya seorang tabi'in. Kumpulan takwil-takwilnya disusun menjadi satu buku dan satu kitab berjudul Tafsirul Ahlam, yang artinya tafsir mimpi. Yang dimana ini adalah tafsiran dari seorang tabi'in bernama Muhammad ibn Sirin, yang lahir tahun 32 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Beliau salah satu murid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ilmu, Nabi katakan dalam hadis, para ulama mewarisi warisan para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama mewarisi warisan para nabi. Apa warisan para nabi? Al-ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sesungguhnya para ulama mewarisi atau pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, namun mereka mewarisi ilmu. Allah sebutkan, Allah ajarkan ilmu takwil mimpi kepada Nabi Yusuf, dan ilmu ini ada eksis sampai kepada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang ahli di dalam takwil mimpi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan sanad ilmu takwil mimpi lewat seorang tabi'in bernama Sa'id ibnu Musayyib, yang lahir pada tahun 15 Hijriah, wafat pada tahun 94 Hijriah. Itu sanad ilmu takwil mimpinya Sa'id ibnu Musayyib bersambung kepada putrinya Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma bintu Abi Bakar. Nah, Asma belajar kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu takwil mimpi. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menceritakan mimpinya kepada pendeta yang seorang ahli takwil mimpi, maka pendeta sudah menjelaskan, saya sudah Islam walaupun saya tidak bertemu dengan orang yang bernama Sayyiduna Muhammad. Tapi dalam takwilan mimpi yang kau mimpikan tadi, engkau akan menjadi orang terdekat dan sahabat terdekat Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar
rindu ketika sudah dapat informasi, tambah yakin kepada Rasulullah bahwa betul ini Nabi Muhammad adalah Nabi. Dia putuskan untuk kembali ke kota Makkah. Mulai dari hari itu dia selalu intens menemani Nabi, setiap waktu bersama Nabi, tapi belum mengungkapkan keislamannya. Sampai pada akhirnya Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, engkau sudah lama bersahabat denganku, tapi kenapa engkau belum menunjukkan atau belum menyampaikan kepadaku keislamannya engkau?" Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak ragu kepadamu." Dia panggilnya, "Oh ya Muhammad, wahai Muhammad, saya tidak ragu kepadamu. Engkau dari kecil sampai sekarang tidak pernah berdusta. Akan tetapi saya perlu bukti kalau benar engkau seorang nabi, agar saya lebih yakin di dalam hati saya untuk mengikuti risalah yang engkau sampaikan." Apa jawaban Rasul? "Ya Abu Bakar, tidak cukup bagimu bukti. Engkau pernah bermimpi di negeri Syam di saat engkau berdagang ke sana. Engkau mimpi melihat matahari dan bulan. Kemudian engkau memeluknya. Setelah itu engkau bertanya kepada seorang pendeta. Yang pendeta itu menyatakan dia telah beriman kepadaku. Dan takwilan mimpinya engkau akan menjadi sahabat dekatku." Jadi Nabi tahu informasi itu. Maka pada waktu itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam firman Allah abadikan beliau dengan Nabi Muhammad di dalam Goa Thur. Itu maqam yang sangat tinggi, yang dimana ketika Nabi hijrah yang menemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Nabi ke kota Makkah, sampai di dalam goa turun ayat yang menyatakan thaniyasnain, ada dua orang, idhuma fil ghor, kedua-duanya ada di dalam goa, yaitu goa Thur. Yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Bersama kami. Ini ayat para ahli tafsir menyatakan diturunkan di dalam Goa Thur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bahkan di dalam kitab At-Ta'arruf karya Imam Al-Kalabadhi, Nabi nyatakan di dalam sebuah hadis, Abu Bakar wa Umar sayda kuhuli ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar, dua pemimpin orang-orang dewasa di dalam surga. Al-Kuhul, usia 30 tahun sampai 50, namanya Kuhul. Jadi pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Gelar yang beliau miliki As-Siddiq. As-Siddiq diambil dari kata sidqun, membenarkan, jujur. Diceritakan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim yang lahir pada tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Zahabi kesahihan hadis ini, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Diceritakan awal mula beliau diberikan gelar As-Siddiq itu terjadi di saat peristiwa Isra-nya Nabi, Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
perjalanan yang singkat dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Kalau zaman sekarang dari Saudi Arabia menuju ke Palestina dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyatakan di dalam Maulid Ad-Dibai, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh." Nabi pergi dari Makkah sampai ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian perjalanan ke langit, Mi'raj. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulidnya, Nabi kembali ke Makkah dari arsy-Nya Allah, Allah kembalikan Nabi ke kota Makkah. Tempat tidurnya Nabi, kasurnya Nabi itu masih hangat. Masih hangat. Artinya Nabi berbaring, kita kalau berbaring di atas kasur itu hangat. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kembali kasurnya masih hangat. Qabla ayyabrudal fars, sebelum kasurnya menjadi dingin, Nabi sudah kembali. Makanya digunakan nakiro, laila. Laila maknanya sebagian malam, bukan seluruh malam. Nakiro menunjukkan sebagian malam, sebagiannya sekian detik. Begitu cepat, begitu singkat. Nah, ini perjalanan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu. 1 bulan perjalanan Nabi tempuh dalam waktu hanya sebagian malam. Pergi malam, sebelum subuh sudah sampai. Allah perintahkan Nabi Muhammad menyampaikan informasi ini. Dikumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi nyatakan bahwa tadi malam saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Makkah sampai ke Baitul Maqdis, dan Allah kembalikan saya kembali ke kota Makkah. Sebagian orang yang keimanannya sudah Islam, namun keimanannya belum kuat, mereka murtad. Wah, ini sudah tidak benar. Orang-orang musyrik memperolok-olok Nabi. Oh, dia sudah gila. Bagaimana mungkin pergi dari Makkah ke Palestina dalam waktu yang sesingkat itu, sedangkan perjalanan dilakukan 1 bulan. Maka banyak keimanan orang-orang yang beriman yang masih lemah, mereka terguncang keimanannya. Bahkan sebagian di antara mereka keluar dari agama Islam. Datanglah sekelompok orang-orang Quraisy ingin memprovokasi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena mereka tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat dekatnya Rasul dan orang yang punya pengaruh di kota Makkah, termasuk juga saudagar yang kaya raya. Datanglah sekelompok kaum Quraisy mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kau sudah dapat informasi tentang sahabatmu Muhammad. Dia mengatakan dia melakukan perjalanan dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemudian dia kembali lagi ke kota Makkah. Waktu perjalanan hanya setengah malam. Engkau percaya itu?" Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Na'am. Fa inni la usaddiquhu ma huwa ab'adu min dzalik." Iya, saya percaya. Saya benarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Seandainya beliau sampaikan yang lebih hebat daripada itu, saya pasti membenarkannya. Saya membenarkan informasi dari langit, informasi dari Tuhan. Itu saya percaya. Apalagi dalam masalah yang seperti ini, maka saya lebih percaya lagi apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah saat itu diberikan gelar dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu riwayat dinyatakan Nabi melihat Ka'bah. Di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ka'bah itu warnanya hitam. Dari tembok berwarna hitam. Nabi katakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, coba kau lihat itu Ka'bah. Dia warna hijau." Sayyidina Abu Bakar tahu itu warna hitam. Tapi ketika Nabi katakan, "Wahai Abu Bakar, lihat Ka'bah itu warna hijau." Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Benar ya Rasulullah, itu Ka'bah warna hijau."
Kemudian ada yang bertanya, ya Abu Bakar. Ada orang di belakang menyatakan, ya Abu Bakar, itu warna hitam. Kenapa engkau nyatakan warna hijau? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya mendustakan mata saya untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi kepercayaannya kepada Rasulullah SAW ya, sangat luar biasa sehingga diberikan gelar As-Siddiq. Dan Nabi kita Muhammad SAW sudah menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, anta atiqun nar. Ya Abu Bakar, anta atiqullahi minan nar. Wahai Abu Bakar, engkau sudah dibebaskan oleh Allah dari api neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang masyhur, Nabi sudah berikan kabar gembira. Kabar gembira 10 orang yang sudah diberikan janji oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Al-Ashrah Al-Mubasysyirun bil Jannah. 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Nabi sudah nyatakan hal itu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, ini luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau hijrah bersama Rasulullah SAW, ditugaskan putrinya Asma binti Abi Bakar yang membawa makanan. Nabi bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam Goa Thur kurang lebih 3 hari. Selama waktu itu dicari oleh orang-orang Quraisy, oleh orang musyrik Quraisy. Yang ditugaskan membawa makanan putrinya beliau, yaitu Asma binti Abi Bakar. Setiap waktu membawa makanan dengan siasat disewa pengembala kambing untuk mengikuti jejak langkahnya, sehingga tidak dapat diketahui oleh orang musyrik Quraisy jejak kaki, karena mereka itu ahli, bisa cari tahu nih orang ini di mana, kotoran yang mereka ambil cium bisa tahu nih ini unta kapan dia lewat di sini, ke arah mana. Itu keahlian orang-orang Quraisy di zaman itu. Maka dibuat siasat, setiap kali pergi ke Gua Thur itu selalu diiringi dengan pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya untuk menghapus jejak kaki daripada Asma binti Abi Bakar. Sampai disebutkan ketika sudah hendak mau pergi ke Madinah, pasokan makanan yang dibawa oleh unta itu tidak ada tali untuk diikat, tidak ada. Asma binti Abi Bakar merobek lengan bajunya atau pakaiannya, dirobek untuk dibuatkan tali pengikat. Itu dijadikan gelar beliau, Zatun Niqab, orang yang mengikat pasokan makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 hari perjalanan tibalah di kota Madinatul Munawwarah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau disebutkan meninggal dunia karena sudah tidak kuat menahan rindu berpisah dengan Nabi. Sampai dikatakan kalau berbicara aroma dari mulutnya itu berbau hangus. Berbau hangus setelah Nabi wafat. Beliau kalau berbicara aroma mulutnya itu berbau hangus. Para ulama hadis menyatakan itu hatinya sudah terbakar rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatinya seperti sudah terbakar dan mengeluarkan aroma hangus dari mulutnya. 2 tahun beliau memimpin, akhirnya beliau meninggal dunia karena kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang memilih lokasi kuburan Nabi. Diceritakan di dalam Sirah Ibn Hisham dan juga disebutkan di dalam kitabnya Al-Imam Ibn Qutaybah Uyunul Akhbar. Ketika Nabi wafat, ini para sahabat bingung mau dikuburkan di mana Rasulullah. Sebagian beristihad, kita kuburkan Nabi di mimbarnya Nabi. Sebagian mengatakan kita kuburkan Nabi di mihrabnya Nabi, tempat solatnya Nabi Muhammad SAW. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq
Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul SAW bersabda, lan yukbar nabiyyun illa haitsu yamut, tidaklah seorang nabi dikuburkan terkecuali dari tempat di mana ia wafat. Nabi wafat di mana? Di hujrahnya putri beliau, Sayyidatuna Aisyah. Maka Nabi dikuburkan di tempat tersebut. Ini kecerdasan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga tidak jadi khilaf, pertentangan di tengah-tengah umat, di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikuburkan di tempat tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika detik-detik wafatnya memberikan wasiat agar dikuburkan di samping sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikasih wasiat, kalau saya dikuburkan di samping Nabi, jangan sejajarkan kuburan saya dengan beliau, karena tidak layak saya sejajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kuburan beliau itu agak ke bawah sedikit, Nabi di atas. Sayyidina Umar bin Khattab ketika meninggal dunia menyatakan juga, kalau saya dikuburkan, beliau minta untuk dikuburkan di samping dua sahabatnya, Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Tapi posisikan saya di bawah Sayyidina Abu Bakar, jangan sejajarkan, karena saya dengan Sayyidina Abu Bakar itu pangkatnya berbeda. Ana min hasanati Abi Bakar Siddiq, saya termasuk kebaikannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di dalam kitab Hayatus Sahabah karya Syekh Al-Kandahlawi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah di dalam satu peperangan Nabi meminta untuk mengeluarkan infak, sedekah. Sayyidina Umar fastabiqul khairat, ingin berlomba-lomba di dalam kebaikan. Beliau pulang ke rumah mengambil separuh hartanya, kemudian diberikan kepada Nabi. Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, wa ma abqaita ya Umar li ahlika, apa yang kau sisakan kepada keluargamu wahai Umar? Sayyidina Umar mengatakan, mithlah, saya sisakan sama seperti yang saya berikan. Berarti separuh diinfakkan, separuh disisakan untuk keluarganya. Kemudian Sayyidina Umar tujuannya ini targhib li nafsihi, memotivasi dirinya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ingin mengalahkan kebaikannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia katakan, mungkin hari ini kebaikan saya ini tidak bisa dikalahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, karena saya infakkan separuh harta saya. Datang Sayyidina Abu Bakar, bawa harta, ya Rasulullah, ini saya berikan infak fi sabilillah. Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang saya sisakan untuk keluarga saya hanya Allah dan Rasulnya. Para ulama hadis mengatakan beliau infakkan semua hartanya, bukan separuh, semua hartanya. Sayyidina Umar ketika menyaksikan hal itu mengatakan, wallahi la asbiquhu ila syai'in abadah, demi Allah saya gak bisa kalahkan dia dengan kebaikan selama-lamanya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, ma istabaqtu fi khairin illa sabakani ilaih, tidaklah kami berlomba-lomba mendahului melakukan kebaikan, pasti setelah itu Sayyidina Abu Bakar akan kalahkan kebaikan kami. Seluruh harta diinfakkan. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya kedudukan istimewa, terlepas dari beberapa pendapat yang menyatakan siapa yang lebih mulia dari 4 Khulafaur Rasyidin. Ini terjadi khilaf, tapi yang pasti mereka sudah dapat ridho dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Laisa syai'un akbar min ridallah, tidak ada sesuatu pangkat yang lebih hebat dari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyaksikan bagaimana dermawannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan jasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bilal ibn Rabah salah satunya, ketika dianiaya oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya bernama Umayyah bin Khalaf, disiksa oleh tuannya. Beliau seorang budak. Bahkan diceritakan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi,
dan juga diceritakan di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karya Dr. Said Ramdan Al-Buti. Itu beliau dibentangkan di tengah padang pasir, terlentang, kemudian diletakkan batu yang begitu besar di atas dadanya, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, tapi beliau tetap teguh memilih agama Islam dan tidak mau keluar dari agama Islam. Keluar lafaz dari lisannya, ahad, 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 satu, 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 esa, esa, esa. Makanya zikir Allah, Allah itu zikir yang diajarkan oleh Nabi. Nabi katakan, la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat jika masih ada orang mengatakan Allah, Allah. Kalau Allah, Allah ada lafadznya Allah, tapi Bilal punya ahad, satu-satu. Kalimat yang keluar satu dari lisannya, tapi dalam hatinya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, ini harganya berapa, saya mau beli. Dulu perbudakan, ada transaksi jual beli. Umayyah bin Khalaf sengaja memasang tarif yang sangat mahal. Ini harganya sekian, dengan harga yang sangat mahal. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membelinya dengan harga yang mahal. Kemudian setelah dibeli, dimerdekakan Bilal. Waktu berjalan, Sayyidina Bilal menjadi pejuang. Hampir semua peperangan bersama Nabi, beliau hadir semuanya, dan menjadi muazzinnya Rasulullah SAW, muazzinnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar teringat, ini Bilal menjadi orang mulia karena berkat Sayyidina Abu Bakar. Maka keluar dari lisannya Sayyidina Umar, Abu Bakar Sayyiduna wa a'taka Sayyidana. Abu Bakar adalah pemimpin kami dan beliau memerdekakan pemimpin kami, yaitu Bilal ibn Rabah. Ini banyak kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada satu pernyataan yang luar biasa ketika beliau dilantik menjadi khalifah. Itu dibuat pelantikannya, kemudian di situ ada pidato kebangsaan. Pidato kebangsaan sebelum dilantik atau sesudah dilantik, beliau pidato. Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan beliau pidato terlebih dahulu kemudian dilantik. Riwayat kedua menyatakan beliau dilantik menjadi khalifah kemudian beliau berpidato. Maka beliau berdiri ketika ingin menyampaikan pidato kebangsaan karena dilantik sebagai khalifah Rasulullah, pemimpin umat Islam. Kalimat yang luar biasa setelah memulai dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du ayyuhan nas fa inni qad wulitu alaikum. Wahai segenap manusia, saya telah dilantik menjadi pemimpin kalian. Pernyataan beliau, menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, walaupun saya bukan orang terbaik di antara kalian. Saya dilantik menjadi pemimpin kalian, walaupun saya bukan orang terbaik di antara kalian. Beliau katakan, fa in ahsantu fa'inuni. Jika di dalam proses kepemimpinan saya melakukan kebaikan atau membuat keputusan yang sifatnya baik, maka bantu saya dalam kebaikan tersebut. Wa in asa'tu faqawwimuni. Namun di dalam perjalanan saya memimpin kalian, ada keputusan yang keliru, ada perbuatan yang salah, maka segeralah benarkan kesalahan saya. Itu awal menjadi khalifah, ucapannya seperti itu. Kemudian beliau katakan, wad'if fikum qawi indi hatta arji'a ilaihi haqqah. Orang-orang lemah di antara kalian di sisiku kuat. Orang-orang lemah di antara kalian di sisiku mereka orangku kuat, hingga saya mengembalikan kepada mereka haknya. Wal qawi fikum dhaif indi hatta akhudha al haqqa minhu.
Kemudian beliau katakan, orang-orang kuat di antara kalian, di sisiku mereka orang lemah, hingga aku mengambil hak mereka. Ditutup dengan kalimat, jihad jangan kalian tinggalkan. Jika ada tugas untuk berjihad, kalian lakukanlah jihad fisabilillah. Poin kedua, jangan melakukan perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat. Ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, atiuni ma ata'tullah wa rasulah. Kalian taatilah aku sebagai pemimpin. Kalian taatilah aku sebagai pemimpin selama aku taat kepada Allah dan Rasul. Fa in asaitullah wa rasulah fala ta'ata li alaikum. Namun jika aku melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada taat bagi kalian untukku. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Sekarang tibanya waktu solat. Ayo kalian pergilah solat, semoga Allah merahmati kalian. Ini pidato kebangsaan yang dijadikan pidato terbaik, salah satunya ketika pidato ini dinyatakan di dalam buku besar PBB. Di situ ada ucapannya Imam Ali diambil, dan juga pidatonya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pidato sebagai seorang pemimpin. Nah, ini beberapa biografi singkat tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiat, istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.